Halo teman-teman semuanya, para investor dan juga calon investor. Ada beberapa topik yang sangat menarik, tapi pada video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya trader dan juga investor. Apa sih perbedaan antara dua orang ini ya, dua tokoh ini, trader sama investor? Karena kalau kalian udah masuk ke pasar modal atau ingin masuk ke pasar modal, biasanya akan menghadapi pertanyaan, kalian tuh mau jadi trader atau mau jadi investor? Nah, akan saya bahas pada video kali ini setelah yang satu ini. Oke, jadi yang pertama, perbedaan antara trader dan investor itu bisa kita lihat dari time frame-nya, ya, time frame-nya. Kalau trader itu lebih ke jangka pendek dia. Jadi misalnya biasanya itu kurang dari 1 tahun dia udah melakukan transaksi beli lalu jual. Bahkan ya para trader itu ada yang bisa beli pagi, jual sore. Ya, pokoknya itu dia pokoknya bersih posisi pada hari itu juga. Cuman kadang-kadang yang namanya day trader seperti itu ya, itu sebutannya day trader. Itu kalau beli pagi, pas sore mau jual tiba-tiba udah AR kiri atau mentok kiri ya, harganya udah turun banget, sampai dia nggak bisa jualan. Akhirnya ya udah dia nyangkut, terus nggak bisa jualan pada hari itu juga. Nah itu bahayanya kalau kalian mau menjadi day trader ya, itu mesti diperhatikan juga. Lalu selain day trader itu macam-macam. Ada juga yang istilahnya scalper, ada juga yang swing trade. Jadi ada yang beli beberapa hari jual, terus beli seminggu, 2 minggu baru jual. Ada juga yang swing ya, swing itu kalau orang bilangnya lebih lama megangnya. Beli terus mungkin 2 bulan, 3 bulan baru jual. Nah kalau investor itu biasanya itu time frame-nya itu lebih dari 1 tahun, bahkan bisa pegang saham itu sampai 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin lebih dari itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga investor itu beli saham terus beberapa bulan kemudian udah jual, karena kalau dia beli terus harga sahamnya tiba-tiba udah mahal atau udah mencapai fair value-nya, ya mau nggak mau dia jual sahamnya. Nah itu makanya data yang diperhatikan oleh kedua pihak ini ya, trader dan investor itu cukup berbeda. Kalau trader, data yang diperhatikan itu lebih ke pergerakan harga sahamnya. Ya, jadi dia memperhatikan nih kira-kira harganya di 1000 ini kuat, ya berarti dia namanya support. Kalau misalnya oh ini nih 1000-nya tembus nih ke atas nih, ini resistennya break ya. Jadi istilah-istilah support, resisten, tren harga ya, tren harga saham itu udah familiar banget lah buat para trader. Nah tapi kalau investor biasanya nggak terlalu ngomongin yang namanya support resisten, tidak terlalu memperhatikan tren harga sahamnya seperti apa. Itu biasa investor udah nggak terlalu memperhatikan. Jadi data yang diperhatikan oleh investor itu sebenarnya laba dari perusahaan tersebut ya misalnya, atau omset dari perusahaan tersebut, prospek bisnisnya gimana. Jadi bacaannya beda nih. Kalau trader itu bacaannya grafik, dengan berbagai indikator-indikator yang digunakannya. Kalau investor lebih ke laporan keuangan, ya, materi public expose, berita, lalu juga nanya-nanya orang tentang bisnis ini gimana, bisnis itu gimana. Jadi investor itu lebih ke arah situ ya, data-data yang dicari. Walaupun trader dan investor itu boleh dikatakan juga sama-sama baca berita ya. Kalau trader fungsi baca berita, pengen lihat nih sentimen market kira-kira seperti apa hari ini atau seminggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, lalu mereka konfirmasi lagi ke support resisten atau grafik mereka lah, grafik mereka trennya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau investor pokoknya lebih cenderung nih ada kebijakan baru apa sih ya yang bisa mempengaruhi industri yang sahamnya mereka pegang gitu. Nah jadi cara menganalisa trader dan investor itu agak berbeda ya. Kalau trader itu lebih kepada technical analysis ya, technical analysis. Jadi mereka memperkirakan pergerakan harga ini bakal kemana dengan mempelajari pergerakan harga saham secara historicalnya. Jadi ada istilah yang namanya moving average, lalu ada istilah seperti MACD, RSI, stokastik, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang canggih-canggih
seperti Elliott Wave ya, Fibonacci. Wah, itu namanya udah sophisticated banget. Ya, itu kerjaan para trader. Kalau investor itu cara menganalisanya lebih ke fundamental analysis. Jadi dia lihat laporan keuangan, terus dilakukan biasanya yang namanya horizontal analysis dan juga vertical analysis untuk melihat kira-kira tren dari kinerja perusahaan ini seperti apa. Ingat ya, kinerja perusahaan ya, yang trennya dilihat, bukan pergerakan harga sahamnya. Nah, lalu dari situ biasa investor juga ngelihat rasio-rasio keuangannya seperti apa. Terus ngecek kira-kira prospek bisnisnya gimana. Apakah perusahaan ini masih mampu untuk melakukan ekspansi secara keuangan, atau dia mesti minjem uang atau bahkan menerbitkan saham baru. Nah, itu bisa kita lihat sebenarnya. Nah, tingkat aktivitas juga membedakan para trader dan juga investor ini. Ya, kalau trader itu terlihat sangat aktif ya, jadi dia kelihatannya jadi pekerja keras gitu. Tiap pagi dia buka grafik, terus kira-kira ada saham apa yang mesti dibeli, ada saham apa yang menarik, terus mana yang dijual gitu. Dia pokoknya ngecek pergerakan grafik itu setiap harinya. Nah, kalau jadi trader itu memang kelihatan aktif ya. Jadi kalau orang lihat tuh juga kelihatannya seneng. Wah, ini orang kok kerja keras terus ya. Tiap hari trading, tiap hari jual beli, ya kayak pedagang lah. Kalau pedagang kan makin bekerja keras, dia semakin menghasilkan. Nah, trader ini agak bahaya sebenarnya menurut saya, karena kalau dia semakin sering trading, dia mesti bayar fee itu semakin sering. Ya, kita mesti tahu kalau misalnya kita jual beli saham, mau kita beli, mau kita jual, kita tetap mesti bayar fee. Dan kalaupun kita untung ataupun rugi, fee juga tetap jalan. Ya, jadi kalau rata-rata fee sekarang 0,2 lah ya, 0,2 sama 0,3% itu fee beli dan fee jual. Jadi kalau di total fee buat beli dan jual itu 0,5%. Ya, jadi kalau misalnya kalian 100 kali trading bolak-balik, itu bisa dikali aja gitu, 0,5% dikali 100. Ya, kira-kira 50% kalian udah mesti bayar si broker. Jadi kalau misalnya kalian terlalu fokus sama jual beli terus, nggak memperhatikan rewardnya, bisa-bisa return kalian habis buat bayar fee. Ya, itu bahayanya trader. Nah, kalau investor itu kelihatannya sangat tidak aktif, karena dia beli hari ini, mungkin sampai beberapa bulan kemudian, sampai beberapa tahun kemudian dia nggak jual lagi gitu sahamnya. Ya, jadi aktivitas jual dan belinya itu boleh dikatakan sangat minim. Bahkan mungkin sebulan itu belum tentu ada sekali beli saham. Mungkin nunggu 3 bulan atau 4 bulan baru ada saham yang menarik buat dia. Nah, itu dia baru beli. Kerjaannya ya sebenarnya tiap hari membaca. Ya, jadi membaca update industrinya seperti apa, ada perkembangan apa di industrinya. Apakah ada kompetitor baru yang masuk? Lalu ada kebijakan-kebijakan pemerintah apa yang perlu diperhatikan oleh investor? Apakah akan mempengaruhi kinerja perusahaan ini ke depannya, ataukah hanya temporary aja gitu pengaruhnya. Nah, itu biasa menjadi bacaan para investor dan juga membuat para investor itu berpikir. Jadi kerjaan investor itu sebenarnya lebih ke arah membaca, ya, membacanya cukup banyak. Lalu mungkin sekitar 20-30% itu berpikir, ya 20% berpikir lah. Lalu sisanya ya tinggal action. Apakah tetap tahan atau nambah lagi atau jual gitu. Karena kita mesti tahu sendiri ya, di balik tiap saham itu ada perusahaannya. Jadi kalau ada kebijakan apa, ada perkembangan apa, nah itu biasanya memang ada yang mempengaruhi perusahaannya sehingga sahamnya juga ikut terpengaruh. Ada yang nggak mempengaruhi gitu. Bahkan banyak sekali rumor-rumor ya beredar ingin menjatuhkan harga saham dan lain sebagainya. Nah, itu udah mesti difilter baik-baik lah buat para trader dan juga para investor. Nah, cuman buat trader itu sebenarnya cukup menarik kalau misalnya ada rumor-rumor. Jadi mereka kadang-kadang konfirmasi, oh ada rumor ini nih. Nah, terus dia konfirmasi lagi ke grafiknya. Oh, ini kelihatannya memang mau dinaikin harganya. Nah, itu bisa beli gitu. Misalnya golden cross gitu ya di moving average atau di MACD-nya atau di stochastic. Ya udah mereka cepat-cepat beli, terus mereka ya udah ngeset harga jual berapa, harga cut loss berapa gitu biasanya para trader ya. Nah, untuk trader sendiri, panutan para trader itu biasanya
Jesse Livermore ya. Jesse Livermore itu salah satu trader tersukses di dunia. Jadi orang kadang-kadang kalau mau cari panutan ya itulah buat trader ya Jesse Livermore. Kalau investor ada beberapa orang seperti Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, Peter Lynch. Kalau di Indonesia sendiri ada Pak Lo Keng Hong ya, beliau udah menjadi salah satu figur investor sukses. Cuman kita masih ingat lagi yang namanya investor itu bukan satu tipe ya. Ada growth investor, ada value investor, ada dividend hunter investor. Jadi macam-macam juga nih. Nah, jadi balik lagi ke kalian. Saya sih nggak ada melarang harus menjadi trader atau menjadi investor. Tapi silahkan sesuaikan dengan kepribadian kalian masing-masing, dengan waktu yang kalian miliki. Apakah kalian memang cocok menjadi trader atau menjadi investor? Ya, jadi silahkan dicoba, terus silahkan direview ya, direview kinerja kalian itu seperti apa. At least 3 tahun, ya, at least 3 tahun ke depan kalian kalau bisa beat the market gitu. Kalau misalnya IHSG returnnya 10-15% per tahunnya, ya kalian kalau misalnya pakai metode trader atau investor, paling tidak itu bisa returnnya di atas 10-15% tersebut. Kalau misalnya ternyata returnnya nggak di atas itu, kalian mesti ganti metode ya. Kalau trader misalnya pakai moving average ya harus ganti metode MACD seperti itu. Atau mungkin kalau investor cara ngelihatnya mungkin ada yang perlu diperbaiki. Jadi nggak ada satu metode yang boleh dikatakan holy grail ya di pasar modal. Silahkan disesuaikan dengan kepribadian kalian masing-masing lalu direview portofolionya. Ya semoga video kali ini bermanfaat ya. Saya udah coba menjelaskan perbedaan antara trader dan juga investor. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat berinvestasi.